warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah, rezeki Allah melimpah, usia panjang kesehatan, cita-cita masing-masing tercapai, dan wafat dalam keadaan husnul Fatimah. Allah ini awal penuh salihat, isyarat Rasulullah Al-Fatihah. Sekian, langsung saja kita bahas tentang materi selanjutnya, yaitu beberapa tentang hakim, dan kemudian ada hukum juga. Alhamdulillah akan kita bahas ini. Tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada hakim. Apa yang namanya hakim? Hakim itu adalah seseorang atau yang mempunyai kekuasaan untuk membuat hukum. Nah, di dalam Islam, hakim itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Apalagi bagi golongan yang mengatakan bahwa saya tidak yakin dengan kias, saya tidak yakin dengan ijma, maka hakim itu cukup Allah. Terus pertanyaannya, Rasul kemudian mujtahid, apakah itu termasuk dari hakim? Tidak. Kalau bagi yang meyakini bahwa kias dan ijma itu tidak termasuk hukum Islam, cuma Quran saja. Nah, kalau yang meyakini Quran saja, maka hakim yang menjadi hakim adalah Allah. Kemudian bagi golongan yang kedua, bahwa yang meyakini bahwa kias dan ijma itu adalah sumber hukum, maka hakim itu siapa? Allah dan Rasul. Terus gimana? Mujtahid statusnya? Itu hanya pembalik saja, penggali hukum. Nah, kok bisa dikatakan penggali hukum? Karena mujtahid itu bisa menyelesaikan hukum-hukum terbaru. Contoh tentang masalah khamar. Nanti menghukumi orang tua atau pemilik itu bisa dihukumi juga haram. Itu oleh siapa? Para mujtahid. Apakah mujtahid itu masuk hakim? Tidak, tapi itu hanya penggali saja. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, Rasul itu mengapa dikatakan hakim? Ada yang tahu? Karena Rasul juga bisa mengeluarkan hukum seperti halnya mengurusi jenazah, tata cara untuk mengurusi jenazah dan sholat jenazah semua dari siapa? Dari Rasul. Dalam Al-Qurannya tidak ada. Jadi kesimpulannya, hakim itu kalau bagi yang meyakini kias dan ijma, maka hakim adalah Allah SWT. Nah, yang kedua, golongan kedua mengatakan yang meyakini kias dan ijma, maka hakim itu ada dua, Allah dan Rasul. Kalau mujtahid tetap sepakat semuanya itu adalah sebagai penggali saja. Sekian, sudah ada yang bertanya? Ada? Ada itu? Silakan. Ya, baik. Oh, monggo, silakan. Kenapa nama saya Muhammad Ibnu menanyakan? Kan Pak Rasulullah SAW itu boleh jadi hakim. Kan? Kalau Rasul yang lain bisa jadi hakim? Baik, terima kasih. Cuman itu pertanyaannya? Baik. Silakan duduk lagi. Itu pertanyaan dari Kang Ridho. Satu kita tampung dulu, yang kedua silakan ada yang bertanya lagi. Jibril. Kang Jibril, Kang Ahmad. Atau yang lain, silakan. Kang Bahril biasanya selalu bertanya. Belum ada. Silakan Jibril. Sambil menunggu ya, kita jawab dulu. Bagaimana pertanyaan tadi dari Kang Ridho mengatakan Rasul itu sebagai hakim juga. Nah, pertanyaannya, bagaimana nabi yang lain? Ya, apakah berlaku masalah penghakiman itu? Baik, ada yang bisa bantu? Ada? Yang bisa bantu jawab? Tidak ada? Oh? Takut salah. Takut salah. Baik, untuk di sini karena Rasul itu sebagai apa? Penutup khatamun nabiyyin, maka tetap Quran beriringan dengan Kanjeng Nabi. Quran bersama dengan Kanjeng Nabi. Maka hukum-hukum itu sudah dipastikan berada dalam Quran. Dan ketika diiringi oleh Kanjeng Nabi, berarti Kanjeng Nabi itulah yang hanya bisa menentukan hukum setelahnya. Paham nggak? Jadi zaman-zaman dulu mengikuti ke kitab Zabur, kitab Taurat, Injil itu sesuai dengan Qurannya. Apakah Rasul yang lain juga sama? Bisa menyesuaikan dengan pas masanya itu. Apakah memang ada penyelesaian masalah di sana? Kalau ada berarti termasuk. Tapi untuk yang kita yakin di sini, karena Rasul itu yang sudah ada contohnya, hanya Rasul Kanjeng Nabi saja yang bisa dikatakan hakim.
Jadi hakim di sini itu ya Quran, yang mengiringi Quran dan ya Rasul itu aja. Jadi yang selainnya itu hanya sesuai dengan kitab-kitab terdahulu saja. Paham? Oke. Ada lagi? Pertanyaan kedua? Atau yang belum paham? Kita ulangi lagi. Ada? Kayaknya jadi gini Bapak, kan ada dua pilihannya, ada dua pendapat. Yang satu al-hakimnya, kalau berpendapat yang al-hakim cuma Allah doang. Ada yang satu lagi Allah sama Rasul, jadi yang lebih kuat yang mana Bapak? Baik, ada pertanyaan juga dari Sitante bahwa mana sih yang lebih kuat? Apakah kita meyakini bahwa hakim itu adalah Allah saja, atau yang kedua bahwa hakim itu Allah dan Rasul? Ini sebenarnya bukan masalah kuat atau tidak, tapi kita ikut golongan yang mana? Kalau kita ikut golongan yang hanya Quran saja, sumber hukum Islam, maka percaya hakim itu cuma Allah. Kalau kita yakin sumber hukum Islam itu bukan hanya Quran, Sunnah, ada ijma, ada qiyas, maka kalau kayak gitu kita ambil pendapat yang mana? Yakin bahwa hakim itu Allah dan Rasul. Kemudian mustahid, kayak gimana mustahid? Mustahid itu hanya penggali, udah yakinnya seperti itu. Jadi bukan mana kuat yang mana enggak. Kayak gini, kalau menghukumi satu hukum ya, sekarang yang satu A yang satu B, apakah kita percaya ke A ke B? Ya sekarang pertanyaan bukan itu, bukan kuat A atau B, bukan. Tapi kita masuk golongan yang mana? Golongan yang meyakini semua hukum Islam itu Quran saja kah? Atau kata yakin kepada semuanya dari Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah itu tinggal kembalikan ke sana. Paham? Siap. You understand? Nah itu Hakim yang di pengadilan yang lagi dibahas teh. baik, terima kasih. Istilah dengan hakim di sini itu bukan hakim yang di pengadilan, tapi hakim yang betul-betul secara hakikat. Bahkan ini adalah sebelum adanya dunia dan seisinya kan hakim ini malah yang sebetulnya ada, bukan hakim-hakim manusia. Bahkan manusia ini hanya sebagai pelantara aja, penyampai kepada manusia gitu ya. Kalau hakim ini mah betul-betul Allah yang mampu menciptakan hukum, bukan hakim yang seperti kita ini yang sudah ada undang-undangnya, yang sudah ada aturan dalam Quran dan hanya menyampaikan, bukan itu. Paham ya? Jadi hakim di sini cuma hakim bahwa kalau yang dijelaskan kita itu adalah hakim secara hakikatnya asli yang membuat hukum, bukan seperti kita sekarang. Kita kan seperti tingkatan mustahid lah kalau bisa. Itu juga udah mustahid kan? Mustahid ya, yang mustahid aja udah mengambil dari Quran dan hadis. Ada kapasitasnya udah luhur banget, udah luar biasa. Paham ya? Ada lagi? Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukoji. Izin bertanya. Tanya yang tadi dijelaskan oleh Bapak, hakim itu ada dua pengertian. Ada hakim itu Allah saja, ada hakim itu Allah dengan Rasul. Kan sekarang Rasul sudah wafat, siapakah yang menjadi hakim sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya lumayan bagus ya. Jadi maksudnya itu lebih ke mengkritisi penjelasan tadi. Ya, gini, maksud hakim di sini itu hanya menciptakan, bukan menghakimi langsung. Jadi Allah, Rasul itu bukan menghakimi, tapi membuat hukum. Nah, nanti untuk pelaksananya, untuk secara real melaksanakan hukum itu bukan langsung Allah dan Rasul, tapi utusan siapa lagi? Mengganti Rasul, berarti para ulama, para tabi'in, sebelumnya para sahabat kan gitu ya. Berarti itu semuanya yang melaksanakan hukum. Nah, untuk sekarang siapa? Berarti hakim yang di pengadilan termasuk kalau syariat ya. Kalau di Arab Saudi kan sesuai hakim dari pengadilan kan, berarti hakimnya itu adalah para ulama atau para qadhi yang memberikan hukuman. Nah, sekarang di mana sih yang menentukan itu? Dari para ustaz atau para ulama. Gitu aja ya. Jadi kembalikan lagi kepada siapa? Masuk hukum di sini itu, hakim di sini itu bukan yang menghakimi, tapi yang membuat hukum. Paham ya? Yang membuat hukum. Tapi untuk pelaksanaannya dari mulai setelah kajian ini siapa? Sahabat, tabi'in, para ulama. Kan tadi Bapak menjelaskan bahwa Al-Hakim itu pendapatnya ada yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya Pak. Lalu golongan yang keduanya ada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya Pak. Yang menjadi pertanyaan saya hari ini Pak, diwajibkannya atau tidak ada enggak Pak? Misalkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu harus wajib ikut dalam golongan ini, tidak boleh mengikuti golongan dua atau gimana Pak? Harus ada wajibnya enggak? Hukumnya gitu Pak. Hukum wajib mengikutinya. Nah, mohon Pak. Baik. Nah, nanti itu pembahasannya. Baik, terima kasih pertanyaan berarti hukum ketika ada hakim, berarti yang membuat
hukum. Nah, ketika yang membuat hukum itu sudah ada, apakah kita wajib melaksanakannya? Nah, itu tergantung nanti pembelajaran setelahnya artinya. Ada istilah hukum, ada istilah mahkum ilaih. Nanti tergantung kondisinya. Kalau dilarikan hukumnya juga nanti macam-macam. Ada hukum taklifi, ada wani. Nah, itu ya pembahasannya itu selanjutnya aslinya. Oke? Langsung aja kita bahas ya. Bahwa hukum taklifi itu nanti hukum-hukum yang menentukan kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Pertama itu. Kemudian kalau wani itu pendukungnya, sebab akibatnya. Nah, itu nanti dibahas juga. Nah, ketika hukumnya udah ada yang sifatnya wajib, sunnah, haram, kemudian mubah dan makruh, itu nanti dijelaskan. Silakan baca modulnya ya. Kemudian pas waktu nanti di kitanya juga dibahas mahkum ilaihnya, orang yang menerima hukumnya itu. Nah, kalau kita mampu, maka nanti terkena hukum bisa wajib melaksanakannya. Kayak contoh misalkan kita itu punya uang 100 juta. Apakah itu sudah wajib dizakati? Kalau sudah mencapai nisab, maka jadi wajib. Tuh, ada kemampuan wajib itu karena dari sana. Atau masalah wanita haid. Kalau wanita yang normal tidak haid, apakah dia wajib untuk melakukan sholat terus? Wajib. Tapi kalau sudah haid, maka tidak wajib. Jadi hakim yang tadi itu sudah memberikan aturan seperti A, B, C-nya. Cuma nanti kita juga kondisikan pada diri sendiri. Apakah kita mampu melaksanakannya? Ya. Puasa Ramadan tidak semuanya melaksanakan kan, apalagi yang sudah lagi hamil, udah tua renta, betul nggak? Jadi nanti dibahas tentang mahkum ilaihnya. Jadi kondisi dari seorang mukalafnya, orang yang sudah terkena itu apakah wajib atau tidak, itu ya. Jadi masalah itunya kita pembahasan di bawah sih ada. Terima kasih. Sekian aja ya untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ini adalah bekal buat kita ke depan bisa lebih kreatif lagi, lebih kritis lagi untuk memperdalam tentang masalah hakim dan yang lainnya. Paham ya? Silakan nanti kalau ada pertanyaan lagi dikontak langsung saja. Ya, mari kita tutup pertemuan pada pagi menjelang siang ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua dalam ilmu makan berkah. Ala hadirin Allah yang salihah. Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.